Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para manajer, karyawan, karyawati, adik-adik mahasiswa dan adik-adik siswa dari SMK. Jumpa lagi dengan saya, Suyitno Irmim. Pada episode ke-7 ini, dengan tema soft skill, kita akan membahas dua topik. Yang pertama, inklusif dan kesetaraan hak. Dan yang kedua adalah bagaimana mengendalikan nafsu seksual dan cinta di tempat kerja. Baik, kita masuki yang pertama, yaitu kode P0011, inklusif dan kesetaraan hak. Ini mencakup yang pertama, pria dan wanita memiliki kesetaraan hak. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya pria dan wanita mempunyai kewajiban yang sama. Ketiga, karena fitrahnya berbeda maka wanita tugasnya disesuaikan. Baik, kita masuki yang pertama, yaitu pria dan wanita memiliki kesetaraan hak. Jadi di sini dijelaskan atau perlu penjelasan bahwa antara pria dan wanita ini pada hakikatnya memiliki kesetaraan hak, jadi mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi karyawan, karyawati, memiliki hak yang sama. Dan nanti pada saat sudah masuk, haknya pun hakikatnya adalah sama antara pria dan wanita. Ya. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya pria dan wanita mempunyai kewajiban yang sama. Ya, sama seperti hak, maka antara pria dan wanita ini hakikatnya memiliki kewajiban yang sama manakala sudah masuk di dalam satu organisasi atau masuk dalam perusahaan, ya. Jadi pria juga mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan, kewajibannya, kemudian wanita juga sama memiliki kewajiban. Nah, cuma nanti pada akhirnya itu karena kodratnya, ya ini yang ketiga, karena fitrahnya berbeda maka wanita itu mempunyai tugas yang disesuaikan. Jadi bukan kita sebetulnya membedakan, hakikatnya kita tidak ada bedanya kalau kita sudah masuk di tempat kerja, cuma karena fitrahnya ada keterbatasan, ya. Jadi seorang wanita tiap bulan mengalami yang namanya datang bulan. Nah, itu diberikan satu kesempatan untuk libur satu hari, biasanya begitu. Kemudian karena fitrahnya wanita harus melahirkan, ya, maka di dalam aturan-aturan itu disesuaikan, ya, dimana kalau karyawati itu bisa mendapatkan cuti melahirkan. Nah, di sini sebetulnya hakikatnya bukan membedakan, tetapi karena fitrahnya maka aturan kemudian tugas-tugas itu disesuaikan dengan fitrahnya. Tapi hakikatnya pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa secara hak dan kewajiban pria dan wanita adalah sama. Kemudian masuk ke topik yang kedua, yaitu kodenya P0012, mengendalikan hawa nafsu seksual dan cinta lokasi atau cinta di tempat kerja. Nah, ini cakupannya meliputi yang pertama, membangun rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, yakin bahwa jodoh itu Allah yang menentukan. Kemudian ikatlah rumah tangga dengan tali kasih yang tulus. Para wanita berpakaian yang sopan. Bagi karyawati jangan memberikan kesempatan. Dan yang terakhir, mampu mengelola nafsu birahi. Ya, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis. Ini maksudnya, jadi kalau terutama adik-adik yang baru masuk, mungkin belum berkeluarga,
tentu di sini agak berbeda. Artinya adik-adik masuk di tempat kerja belum keluarga dan nanti akan membangun keluarga setelah berada di tempat kerja. Nah, bagaimana caranya supaya rumah tangga itu bisa harmonis? Tentu banyak kiat-kiatnya, tetapi intinya kenapa kita harus membangun rumah tangga yang harmonis? Karena rumah tangga yang harmonis itu meminimalisir, gitu, mengurangi keinginan-keinginan negatif tentang seksual di tempat kerja. Karena ini bukan rahasia lagi kalau di tempat kerja sering terjadi cinta lokasi atau cinta di tempat kerja, ya. Dan ini akan membuat suatu kurang baik di dalam rumah tangga kalau itu sudah berumah tangga. Tetapi kalau umpamanya saja sama-sama bujang dan itu ada keinginan untuk serius, ya tidak masalah karena jodohnya ternyata ada di tempat kerja itu. Jadi membangun rumah tangga yang harmonis dimaksudkan di sini supaya kalau rumah tangganya harmonis, kemungkinan untuk selingkuh itu kecil gitu, sehingga cinta lokasi atau cinta tempat kerja itu bisa dihindari. Kemudian yang kedua adalah yakin bahwa jodoh itu Allah yang menentukan. Ini prinsip ya yang harus difahami, bahwa kalau kita sudah yakin atau sudah percaya bahwa jodoh itu Allah yang menentukan, maka seperti apapun kita berpikirnya bahwa jodoh kita ya yang ada di rumah atau jodoh kita ya sudah ini yang diberikan oleh Allah gitu loh. Sehingga kita tidak berpikir yang macam-macam gitu loh. Karena baik perempuan atau wanita itu sama-sama berpeluang untuk berbuat selingkuh. Tetapi kalau kita itu yakin bahwa jodoh yang diberikan itu adalah dari Allah dan itulah yang memang nanti bisa membuat kita hidup bahagia, ya kita tidak berpikir macam-macam. Jadi yakinlah yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak usah toleh-toleh lagi gitu. Kemudian ikatlah rumah tangga dengan tali kasih yang tulus. Jadi upayakan di dalam rumah tangga itu memberikan kasih sayang, cinta yang tulus, ya setulus-tulusnya, karena yakin bahwa jodoh itu Allah yang menentukan seperti apapun, ya itu adalah pemberian Allah. Tetapi kalau kita pikirannya negatif, kenapa kok ini kurang begini, wah ini luar biasa pengaruhnya nanti, ya apalagi kalau di tempat kerja itu ada banyak orang lawan jenis yang menggoda. Nah ini masalah ini nanti gitu. Jadi kalau kita memberikan cinta kasih yang tulus, insya Allah terhindar dari hal-hal yang negatif di tempat kerja. Kemudian para wanita berpakaian yang sopan. Nah, ini mungkin sudah kodratnya kalau lelaki ini mudah tergoda ya dengan wanita, sehingga supaya tidak terjadi sesuatu ya, sebaiknya wanita, para pegawai wanita, karyawati itu berpakaian yang sopan gitu, ya yang tertutup gitu, tidak seperti di dalam gambar ini gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya bagi karyawati jangan memberikan kesempatan. Nah, orang berbuat jahat itu atau negatif itu karena ada kesempatan, ya. Kalau para karyawati atau wanita, pegawai wanita itu memberi kesempatan, ya orang laki pasti juga akan tergoda gitu. Nah, oleh karena itu sebaiknya bagi karyawati tidak memberikan kesempatan kepada karyawan gitu atau pegawai pria gitu. Kemudian mampu mengelola hawa nafsu birahi. Nah ini sebetulnya kemampuan soft skill yang menurut saya sangat penting juga, karena apakah itu di tempat kerja atau di luar tempat kerja itu kita harus bisa mengelola nafsu birahi. Karena bagaimanapun juga yang namanya nafsu birahi itu sudah harusnya disalurkan kepada istri atau suami yang atau jodoh kita gitu ya. Untuk yang masih bujang tentu ya disesuaikan, ditahan karena belum berkeluarga, artinya mencari jodoh. Kalau memang sudah mampu kemudian
kalau sudah berkeluarga baru bisa. Jadi berkeluarga itu juga mengurangi mengendalikan ya. Jadi cara yang paling efektif untuk mengendalikan nafsu birahi ya berkeluarga itu ya. Tapi kalau sudah berkeluarga seringkali juga kepingin mencari yang lain. Nah ini nafsu seperti ini yang harus bisa kita kendalikan. Nah hal-hal seperti ini akan bisa kita kendalikan manakala kita juga memiliki pondasi atau landasan agama yang kuat. Bagaimana kita berpikir bahwa berbuat maksiat itu adalah dosa besar, sehingga kita paling tidak bisa mengendalikan manakala faktor-faktor agama itu ada di dalam diri kita. Ya, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan pada episode yang ke-7 ini ya. Nanti kita ketemu di episode yang ke-8. Mudah-mudahan yang kita sampaikan itu ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.